Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan topik proses keperawatan langkah yang kedua, yaitu diagnosis keperawatan. Kita sudah paham kemarin bahwasanya dalam proses keperawatan ini terdiri dari 5 langkah, dan ini akan kita lakukan pada langkah yang kedua, yaitu menegakkan diagnosis keperawatan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, mahasiswa mampu melakukan analisis data. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menegakkan diagnosis keperawatan. Ya, kita lihat, kita review dulu proses keperawatan yang sudah kita pelajari kemarin. Pengkajian ini sudah selesai, mulai dari anamnesis atau wawancara, kemudian pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang. Nah, kemudian yang kedua kita akan menegakkan diagnosis keperawatan apa yang sesuai untuk data-data yang kita dapatkan dari hasil pengkajian. Nah, nanti hasil dari diagnosis keperawatan ini akan menjadi dasar bagi kita dalam menentukan intervensi keperawatan yang cocok, kemudian implementasi keperawatan, dan juga evaluasi keperawatan. Nah, selanjutnya nanti akan dilakukan reassessment atau pengkajian ulang. Nah, kita lihat terlebih dahulu, diagnosis keperawatan ini merupakan keputusan klinis tentang respon individu terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan atau kerentanan respon dari individu, keluarga, dan juga komunitas. Ya, jadi keputusan klinis kita sebagai perawat tentang respon, ya, respon individu, kemudian apa masalah yang terjadi pada individu, keluarga maupun komunitas terhadap masalah kesehatan atau proses dalam kehidupannya. Nah, keputusan klinis ini yang menjadi dasar kita nantinya untuk menentukan langkah selanjutnya. Nah, kalau kita bandingkan antara diagnosis keperawatan dengan diagnosis medis, ini berbeda ya. Diagnosis keperawatan ini ditegakkan oleh perawat. Diagnosis medis merupakan diagnosisnya dokter atau tenaga medis ya. Nah, kalau kita lihat diagnosis medis ini merupakan identifikasi dari kondisi penyakit berdasarkan evaluasi tertentu dari tanda fisik atau gejala atau riwayat medis, ataupun dari hasil pemeriksaan fisik maupun prosedur diagnostik yang sudah dilakukan ya. Jadi kalau kita lihat diagnosis medis itu mengarah pada nama penyakit ya. Ketika seseorang atau pasien datang dengan gejala fisik yang yang dia keluhkan, kemudian riwayat medisnya dia juga punya misalnya riwayat tertentu, pernah dirawat ataupun pernah berobat sebelumnya, kemudian hasil pemeriksaan fisik yang didapatkan juga terdapat kelainan atau masalah pada fisik atau pada tubuh pasien tersebut, maka dokter akan menentukan penyakitnya adalah pasien ini mengalami penyakit A misalnya. Nah, misalnya tandanya dia mual, kemudian gejalanya lagi pasien mengeluh nyeri pada ulu hati. Nah, kemudian dia merasa mual. Kemudian riwayat sebelumnya dia juga mempunyai riwayat sakit MAH sebelumnya. Kemudian dari hasil pemeriksaan didapatkan bahwasannya terdapat masalah atau nyeri pada area abdomennya. Kemudian dari hasil pemeriksaan diagnostik memang terjadi masalah penyakit tertentu pada sistem pencernaan. Nah, kemudian dokter akan
menentukan berarti pasien ini mengalami diagnosisnya atau penyakitnya gastritis. Nah, gastritis adalah diagnosis medis yang ditegakkan oleh dokter terhadap gejala yang dialami oleh pasien. Nah, sebaliknya, kalau kita lihat diagnosis keperawatan, keputusan klinis terhadap respon. Jadi, kalau kita lihat individu tadi, dia mengeluh nyeri pada ulu hati, dia mengeluh mual. Nah, keputusan klinis kita, apa nih masalah yang terjadi pada pasien tersebut? Nah, kita sebagai perawat ini mengacu pada diagnosis yang akan kita tegakkan, mengacu pada gejala atau respon yang dialami oleh pasien tersebut. Nah, seperti tadi dia mengeluh nyeri hati, kemudian dari hasil pemeriksaan fisik kita dapatkan ketika kita tekan perutnya atau abdomennya dia juga mengeluh sakit. Nah, ini yang diagnosis yang kita tegakkan adalah nyeri. Nah, ya, nyeri akut. Nah, kemudian dengan mualnya bagaimana? Dia merasa mual. Nah, berarti muncul lagi diagnosis kita. Diagnosisnya diagnosis perawatan yang bisa ditegakkan adalah mual. Nah, jadi untuk satu diagnosis medis yang dialami oleh pasien, diagnosis keperawatannya bisa banyak ya, bisa lebih dari satu. Jadi satu penyakit pasiennya gastritis tadi, diagnosis keperawatannya bisa lebih dari satu. Bisa banyak diagnosis keperawatan yang bisa kita tegakkan pada pasien tersebut. Karena kita berdasarkan responnya, berdasarkan gejala yang dialaminya itu yang mau kita atasi ya. Nah, kita lihat lagi tujuan dari menegakkan diagnosis keperawatan adalah mengidentifikasi masalah atau faktor penyebab atau risiko dengan menggunakan hasil analisis. Jadi kita perlu melakukan terlebih dahulu analisis data ya. Kemudian sebagai dasar untuk menentukan intervensi keperawatan ya. Jadi dengan adanya diagnosis baru kita akan menentukan intervensi keperawatan apa nih yang akan kita lakukan pada pasien tersebut. Nah, kemudian kita lihat tahapan dalam menegakkan diagnosis keperawatan. Yang pertama itu analisis data. Kita perlu lihat dulu, melakukan penalaran klinis terlebih dahulu dengan cara mengenali pola atau kecenderungan. Polanya apa? Ya. Kemudian membandingkan data dengan nilai normalnya. Ya, sudah kita tahu kemarin kalau kita sudah dapat, kalau untuk pemeriksaan penunjang kemarin kita sudah tahu nilai normalnya seperti apa untuk laboratorium. Kemudian kalau kita dapat data tertentu, ini bagaimana bandingannya dengan nilai normalnya ya. Kemudian kalau dari hasil pemeriksaan fisik juga demikian. Kita melakukan pemeriksaan fisik, kita akan tahu apakah ada kelainan, apakah ada masalah pada kondisi fisik pasien tersebut ya. Misalnya kalau pemeriksaan pada mata, kalau pada mata itu harusnya mata itu simetris, sejajar dia kiri dan kanan. Kemudian mata itu juga warnanya ada putihnya ya, kemudian di tengah-tengahnya ada kornea dan ada iris. Nah ya, dan yang putih di sekeliling kornea itu namanya iris ya. Iris mata ya berada di samping di sekeliling kornea ya. Nah, kemudian ini ada yang bagian putih namanya sklera mata ya. Sklera mata harusnya berwarna putih, bersih. Nah, pada pasien yang mengalami masalah kesehatan tertentu seperti pasien hepatitis, dia akan berwarna kekuningan ya. Kemudian di bagian bawahnya, di kelopak mata bagian bawah, kelopak mata bagian dalam bawah itu warnanya, kalau kita buka kelopak mata pasien itu berwarna pink ya, berwarna pink. Nah, kalau pada pasien yang
mengalami kekurangan darah, kekurangan Hb, ini warnanya akan lebih pucat ya, lebih terang warnanya, pinknya lebih terang, kita sebut dengan anemia. Nah, jadi berarti pemeriksaan pada pasien tersebut nilainya tidak normal. Nah, itu yang mau kita bandingkan ya. Kemudian kita akan mengelompokkan data yang saling terkait. Nah, kita kelompokkan data yang saling terkait. Data yang berhubungan dengan pernafasan kita kelompokkan satu kelompok. Data yang berhubungan dengan pencernaan kita kelompokkan satu kelompok. Data yang berhubungan dengan misalnya masalah psikososial, psikologis kita kelompokkan juga satu kelompok. Ya. Kemudian setelah itu kita membuat kesimpulan. Ya. Nah, setelah kita lakukan analisis data, kemudian kita perlu merujuk ke buku sumber. Buku sumber kita adalah buku diagnosis keperawatan. Buku diagnosis keperawatan itu menggunakan SDKI, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia, dan bisa juga kita menggunakan Nanda. Nanda adalah buku diagnosis keperawatan yang dipakai secara internasional, dan ini juga perlu kita kenal ya. Jadi kita punya dua buku diagnosis keperawatan, dan sebenarnya pada intinya sama ya, hanya saja mungkin ada penamaan diagnosis yang sedikit ada perbedaan, tapi tidak terlalu berbeda. Nah, nanti kita akan lihat. Nah, selanjutnya kita lihat dasar dalam menegakkan diagnosis keperawatan yang akurat itu. Ini kita perlu pengkajian keperawatan yang akurat juga ya. Pengkajian keperawatan kita perlu komprehensif. Kita sudah pelajari kemarin pengkajian keperawatan yang kita lakukan. Ini perlu komprehensif, kemudian perlu fokus, dan juga secara menyeluruh ya. Secara komprehensif artinya menyeluruh ya. Semua aspek di dalam kehidupan bio, psiko, sosial, dan spiritual harus tergali dengan pengkajian keperawatan yang kita lakukan dengan teknik anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang. Ini secara komprehensif, secara menyeluruh, ini harus kita gali. Kemudian pengkajian itu perlu terfokus. Untuk beberapa kondisi yang dikeluhkan oleh pasien, ini kita perlu menggali lebih dalam ya. Jadi perlu digali lebih dalam permasalahannya seperti apa untuk masalah yang fokus pada pasien atau masalah yang dikeluhkan oleh pasien. Nah, kalau kita lihat diagnosis keperawatan ini Gordon 1976 atau 2007 juga ada. Ini menggunakan format PES. Ya, sampai sekarang pun masih kita menggunakan format ini. Meliputi P itu adalah problem, E itu adalah etiologi, dan S symptom. Jadi PES adalah singkatan ya, problem, etiologi, dan symptom. Problem artinya masalah, etiologi penyebab, symptom itu adalah gejala. Jadi diagnosis keperawatan itu inilah isinya, tiga hal inilah yang ada di dalam diagnosis keperawatan. Nah, yang penting kita kenali adalah respon pasien atau klien kita. Ya. Kemudian kita perlu kenali pernyataan dari diagnosis yang ada di buku tersebut. Kemudian kita perlu mengenali etiologi yang dapat ditangani. Artinya kita harus lihat penyebab dari masalah keperawatan yang dialami oleh pasien, problemnya tadi, P tadi masalah tadi, itu etiologinya apa? Apa penyebabnya? Setelah kita menggali tadi permasalahan pasien di pengkajian, kita bisa memprediksi itu penyebabnya kira-kira apa, dan kira-kira mana penyebab yang bisa kita tangani. Karena kalau penyebab yang tidak bisa ditangani tentunya percuma saja ya. Kita melakukan berbagai upaya tapi penyebabnya tidak dapat ditangani, tentunya upaya kita menjadi sia-sia atau tidak berguna jadinya. Jadi kita cari etiologi yang dapat kita tangani. Karena mungkin tidak semua etiologi yang dapat kita tangani. Perlu bantuan medis karena kita tidak bisa
secara mandiri mengatasi masalah tersebut, mungkin saja dia membutuhkan upaya kemoterapi ataupun operasi ataupun pemberian obat-obatan yang tidak mungkin kita berikan, kita lakukan sebagai perawat karena kita punya batas-batasan ya. Kita punya batasan apa yang menjadi tugas dan kewenangan kita sebagai perawat, dan kita tidak boleh melebihi atau melampaui dari kewenangan tersebut. Jadi kita bekerja sesuai dengan kewenangan kita. Kalau sudah pemberian obat-obatan, kalau sudah berhubungan dengan tindakan operasi atau tindakan medis, itu wewenangnya dokter. Jangan kerjakan yang menjadi wewenang profesi lain. Kerjakan saja yang menjadi kewenangan kita. Nah, itu intinya. Nah, kemudian keempat, gunakan pertimbangan profesional. Artinya kita perlu melihat apa yang dapat terjadi pada pasien tersebut, apa yang bisa kita lakukan. Nah, ini tentunya perlu pengalaman ya. Pertimbangan profesional akan kita dapatkan dari pengalaman mengatasi atau merawat pasien tersebut sebelumnya ya. Kemudian kita perlu menjamin akurasi dari diagnosis yang sudah kita tegakkan tersebut. Nah, sering terjadi kesalahan dalam pernyataan diagnosis, itu disebabkan karena proses pengumpulan data, kurang pengetahuan ataupun kurang keterampilan, datanya tidak akurat, data ada yang hilang, tidak teratur, tidak lengkap datanya ya. Kemudian kesalahan dalam interpretasi data, dalam menerjemahkan data, interpretasi tidak akurat, kemudian kegagalan dalam mempertimbangkan petunjuk konflik, kemudian penggunaan jumlah petunjuk yang tidak cukup mungkin, penggunaan petunjuk yang tidak nyata, kemudian kegagalan dalam mempertimbangkan pengaruh budaya atau tahap perkembangan. Jadi proses interpretasi data, proses kita setelah kita kumpulkan data, kita akan lihat kembali datanya, kita koreksi datanya, kita validasi, kita konfirmasi datanya. Ini perlu proses, benarkah data tersebut ya. Ini menjadi hal yang sangat penting. Kalau terjadi kesalahan di sini, tentunya kesalahan juga dalam menegakkan diagnosis. Kemudian kesalahan dalam pengelompokan data, kelompok data yang tidak sesuai, misalnya datanya masalahnya berhubungan dengan pernafasan, kita masukkan ke kelompok pencernaan, tidak sesuai jadinya kelompoknya ya, atau penutupan yang terlalu cepat, pengelompokan yang salah ya. Ini sering terjadi. Kemudian penamaan, pemilihan label diagnosis yang salah atau diagnosis lain yang lebih disukai, masalah kolaboratif, kegagalan dalam memvalidasi diagnosis atau kegagalan dalam mencari bantuan. Nah, ini 4 kesalahan yang sering terjadi, dan dengan proses yang tepat tadi kita berusaha untuk meminimalkan kesalahan-kesalahan yang terjadi tersebut. Nah, kemudian diagnosis keperawatan ini merupakan standar ya. Jadi ini akan membuat suatu keseragaman. Dengan adanya diagnosis keperawatan, ini keseragaman dalam bahasa keperawatan. Seperti dokter tadi, dia punya keseragaman bahasa medis untuk masalah yang dialami oleh pasien jika dia sakit perut, kemudian ada mual ya, mungkin saja diagnosisnya lebih dekat ke gastritis atau MAH. Nah, itu seragam. Dokter A akan mengatakan MAH, dokter B sama juga bahasanya gastritis juga, dokter C juga akan bicara gastritis. Itu namanya keseragaman bahasa. Nah, kita di keperawatan juga punya keseragaman bahasa. Jadi dia disebut juga dengan standardized nursing language atau SNL ya. Nah, kita lihat keseragaman atau standarisasi dari bahasa keperawatan tersebut. Ini merupakan seperangkat terminologi atau istilah yang dipahami dan digunakan secara umum untuk menggambarkan penilaian klinis dalam proses keperawatan. Jadi bahasanya umum, bisa dipahami, dan sama persepsi semua perawat terhadap bahasa ini. Ya, tujuannya tentunya meningkatkan komunikasi antar perawat dengan tim kesehatan lainnya, jadi komunikasi lebih efektif karena seragam bahasanya tadi. Kemudian menunjang pelaksanaan intervensi keperawatan,
memperkaya pengumpulan data untuk evaluasi, mendukung keberlanjutan perawatan, dapat mengukur asuhan keperawatan dan dampaknya terhadap kualitas perawatan pasien, kemudian memvalidasi kontribusi keperawatan terhadap pelayanan kesehatan dan juga keselamatan pasien, memberikan informasi tentang berbagai keuntungan asuhan keperawatan, informasi tentang keputusan rasio ketenagaan, dan juga memberikan istilah terhadap prosedur umum yang bisa dapat terjadi pada dokumentasi kesehatan. Nah, kalau kita lihat terminologi dari diagnosis keperawatan itu bermacam-macam. Ya, di dunia itu ada 8, mungkin lebih ya, mungkin lebih dari 8 ini terminologi yang bisa dipakai untuk diagnosis keperawatan. Tambah satu lagi SDKI ya. Jadi ada NANDA, ada CCC, ada ICNPDC, ada OHAMA System, ada ZIPV, ada ICF, ada SNOMED, ada HHTC ya. Jadi ini bermacam-macam. Tambah satu lagi yang kita pakai di Indonesia namanya adalah SDKI, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Ya, kalau NANDA kepanjangannya adalah North American Nursing Diagnosis Association ya. Jadi ini adalah NANDA internasional. Jadi di antara 8 lingkaran ini yang paling banyak dipakai secara internasional itu adalah NANDA ya, yang dipakai di secara internasional itu NANDA, North American Nursing Diagnosis Association ini ya. Nah, kalau di Indonesia kita memakai namanya SDKI. Nah, kalau kita lihat terminologi NANDA, ini bahasa keperawatan yang diakui dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Komite for Nursing Practice Information Infrastructure. Jadi ini yang kita gunakan. Kemudian kita lihat lagi tipe-tipe diagnosis keperawatan. Yang pertama itu adalah diagnosis keperawatan berfokus pada masalah, itu disebut dengan aktual. Ini penilaian klinis tentang respon manusia yang tidak diinginkan terhadap gangguan kesehatan yang ada. Jadi kalau aktual berarti terjadi saat ini, terjadi sekarang ini. Jadi respon manusia itu terjadi saat ini. Kemudian yang kedua diagnosis risiko. Risiko ini penilaian klinis tentang kerentanan respon manusia yang tidak diinginkan terhadap gangguan kesehatan atau proses ya. Jadi resiko itu kerentanan belum terjadi, tapi bakal terjadi, akan segera terjadi kalau tidak segera kita atasi. Namanya resiko. Kemudian diagnosis perawatan promosi kesehatan. Promosi kesehatan merupakan penilaian klinis tentang motivasi dan keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengaktualisasikan potensi kesehatan. Jadi ini bersifat positif ya, mengarah kepada kesejahteraan. Jadi itu tadi tiga macam tipe-tipe diagnosis keperawatan. Nah, kemudian kita lihat bagian dari label diagnosis itu ada deskriptor, ada fokus diagnosis. Deskriptor berarti ada kata pembukanya dulu, pendahuluannya terlebih dahulu, kemudian fokus diagnosisnya. Jadi kalau kita lihat diagnosis ketidakefektifan bersihan jalan nafas, berarti deskriptor yang disebut dengan deskriptor adalah ketidakefektifan, kemudian fokus diagnosisnya adalah bersihan jalan nafas. Kemudian untuk resiko kelebihan berat badan contohnya, berarti deskriptornya adalah resiko, fokus diagnosisnya adalah kelebihan berat badan. Nah, untuk NANDA internasional kita lihat ini yang ada di buku NANDA, akan ada di sana diagnosis, kemudian definisi dari diagnosis tersebut, kemudian ada faktor yang berhubungan, kemudian ada batasan karakteristik. Nanti kita lihat juga yang di SDKI ya. Selanjutnya komponen yang ada di diagnosis itu ada label, ada definisi, ada karakteristik, dan faktor yang berhubungan.
Ya, kalau batasan karakteristik adalah isyarat klinis. Jadi ada gejala-gejala mungkin yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan masalah kesehatan. Jadi seperti DO-nya ya, data objektif ataupun data subjektif. Kemudian faktor yang berhubungan kondisi atau situasi yang dapat menyebabkan atau menunjang suatu diagnosis. Ya. Kemudian ini, nah kita lihat dalam menegakkan diagnosis keperawatan, kita lihat langkah-langkahnya. Yang pertama, pengkajian sudah kita bahas di awal, berarti ini mengumpulkan data, kemudian melakukan analisis data, kemudian mengelompokkan informasi. Kemudian yang kedua, kita lihat potensial dari diagnosisnya, pertimbangkan semua kemungkinan diagnosis yang sesuai dengan informasi yang tersedia. Jadi kita lihat kemungkinan diagnosis apa sih yang dapat terjadi, kita pertimbangkan, kita cek atau kita tandai terlebih dahulu diagnosis apa yang mungkin terjadi, dan kita pertimbangkan. Kemudian pengkajian mendalam, fokus pengumpulan data, kemudian analisis data, konfirmasi atau menyingkirkan diagnosis yang potensial tadi, sehingga kita fokus lagi ke diagnosis mana yang lebih mengarah pada masalah tersebut. Kemudian setelah itu kita tentukan prioritas dari diagnosis keperawatannya. Jadi ini lebih kurang langkahnya. Kemudian setelah diagnosisnya kita tegakkan, kita perlu memprioritaskan. Artinya mana nih yang paling prioritas, yang paling penting dari semua yang penting itu, mana yang paling prioritas ya. Nah, yang prioritas diagnosis keperawatan bisa kita lihat dengan melihat yang pertama itu, apakah diagnosis tersebut mengancam kehidupan? Kalau tidak, kalau terjadi akan membuat pasien menjadi meninggal, ataupun merupakan keluhan utama ataupun dia bisa menyebabkan kecacatan atau mempengaruhi perilaku personal ya. Kemudian kalau kita lihat apakah dia aktual ataupun potensial atau resiko. Kemudian kalau kita lihat dari Maslow itu fisiologis yang lebih dulu prioritas. Kemudian masalah keamanan, kenyamanan, kemudian cinta, kasih sayang, konsep diri, dan aktualisasi diri. Kemudian berdasarkan sistem tubuh lagi ya. Yang mana yang paling mengancam, secara umum kita lihat mana yang paling mengancam kehidupan. Nah ya, kita berpegangan pada itu. Mana yang paling mengancam kehidupan, mana yang menjadi keluhan utama dari pasien. Nah, oke, mungkin itu. Ini nanda bisa kita lihat saja. Komponen-komponen nanda ini bisa kita lihat di buku nanda ya. Ini lebih kurang 13 domain yang ada di nanda. Nah, ini bisa kita lihat saja nanti di buku nanda. Nanti kita ini semuanya ada di dalam buku nanda ya. Kemudian evidence base. Nah, ini perlu kita lihat dari sistem klasifikasinya. Nanti nanda ini akan koneksi dengan NOC dan NIC. Jadi untuk menentukan outcome atau tujuan apa yang perlu kita tetapkan untuk diagnosis keperawatan tersebut, tujuannya apa? Ini kita lihatnya di buku NOC. Kemudian intervensi apa yang cocok untuk diagnosis tersebut, kita lihatnya di buku NIC atau Nursing Intervention Classification. Kalau untuk NOC namanya adalah Nursing Outcome Classification ya. Jadi kalau di SDKI dan SIKI dan SRKI namanya 3S, kalau di Nanda 3N ya, Nanda, NOC, dan NIC. Nah, oke, sampai di sana untuk diagnosis keperawatan. Kita akan lanjutkan dengan menegakkan diagnosis keperawatan berdasarkan buku SDKI. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan SDKI dan juga praktikumnya.